Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil a'la alladzi khalaqa fasawwa wa hakama 'ala khalqihi bil mauti wal fana wal ba'si ila daril fadli wal qada. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muqtadi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirin kaum muslimin muslimah azza Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita sama-sama untuk memperbaiki amalan kita, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hal itu adalah pilar dari ibadah yang kita lakukan, yaitu mempunyai kecintaan kita terhadap ibadah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita sama-sama merealisasikan apa yang selalu kita minta di dalam sholat, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Setelah Allah menunjuki kita ke jalan yang lurus berupa ibadah, berupa sedekah, sholat, haji dan sebagainya, lalu kita juga memohon kepada Allah untuk istiqomah di atas jalan tersebut. Jadi banyak di antara kaum muslimin yang mereka ditunjuki oleh Allah ke jalan tersebut, tetapi tidak ditunjuki untuk berada di atas jalan terus. Ya. Dalam arti kita itu mengenal kebaikan, mengenal kebenaran, tetapi tidak mengutamakan kebenaran. Kalau hanya sekedar mengenal kebenaran, semua juga mudah. Tetapi bagaimana kita mengutamakan kebenaran tersebut? Ya. Ketika seseorang sholat sudah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat, tetapi bagaimana agar sholat ini ikhlas, agar sholat ini istiqomah? Nah itu, ya, kalau sekedar kita menjalankan sholat ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua juga bisa. Ya, oleh karena itu kita mohon kepada Allah di jalan Shiratal Mustaqim ini dua, ya, ditunjuki ke jalannya dan istiqomah di atas jalan tersebut. Itu yang mesti kita perhatikan. Makanya Allah mengajarkan kepada Nabi kita untuk memohon ilmu, ya, Rabbi zidni ilma. Itu di surah Toha. Allah mengajarkan kepada Nabi-Nya meminta tambahan ilmu, bukan tambahan yang lain, tambahan rezeki, tambahan jabatan, tambahan yang lain, tidak, tetapi disuruh untuk menambah ilmu. Nah, dengan bertambahnya ilmu, maka bertambahlah amalan-amalan. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita sama-sama merenungi hal yang akan kita alami semua. Di antara hal yang akan kita alami, sebagaimana Nabi bercerita, ya, bukan hanya yang nyata, tetapi Rasulullah bercerita tentang alam gaib.
Nah, di mana salah satu karakter orang-orang yang bertakwa adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Yang gaib di sini bukan berarti ya, karena gaib itu bukan berarti tidak ada tetapi tidak kelihatan. Itu namanya apa? Gaib. Jadi gaib yang akan diceritakan di sini adalah yang benar-benar akan kita lalui. Maka termasuk di dalamnya yaitu iman kepada hari akhir. Nah, di mana kita semua sudah mengetahui ya, beriman kepada hari akhirat merupakan salah satu rukun dari rukun iman dan salah satu akidah dari akidah Islam yang sangat asas ya, yang sangat mendasar. Kenapa? Karena masalah kebangkitan pada hari akhirat merupakan landasan berdirinya akidah setelah mengesahkan Allah. Sekali lagi, ya, agar kita lebih perhatian ya terhadap rukun iman nomor 5 ini, bahwasanya beriman kepada hari kebangkitan atau adanya hari akhir merupakan landasan berdirinya akidah setelah permasalahan keesaan kepada Allah. Kita sering mendengar amana billahi wa bil yaumil akhir, didekatkan. Beriman kepada segala perkara yang berlaku pada hari akhirat dan juga tanda-tandanya merupakan keimanan terhadap alam gaib. Ya, yang tidak dapat dijangkau oleh akal, tentu tidak bisa dijangkau oleh akal selain keimanan. Jadi tidak ada jalan lain untuk mengetahui hal gaib ini kecuali melalui Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa melalui teori-teori yang lain, tidak bisa. Ya. Jadi betapa penting hari yang agung ini yang kita dapati di dalam Al-Quran, bahwa Allah berkali-kali menghubungkan iman kepadanya dengan beriman kepada hari akhir. Berkali-kali di dalam Al-Quran, di dalam hadis pun banyak menghubungkan beriman kepadanya dan kepada hari akhir. Di sini kita merenungkan ya. Ini didapati di dalam kitab Asy-Syaratus Sa'ah ya, oleh Yusuf Al-Wadil, halaman 17, halaman 19. Kita lihat firman Allah yang di surah Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir." Ya, Allah menyebutkan bahwa bukanlah kebaikan itu engkau hadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billah wal yawmil akhir, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi beriman pada hari kemudian menjadikan pola hidup kita itu lebih tertata, lebih teratur, sehingga menggerakkan anggota badan untuk giat beribadah. Jadi tidak terlena-lena, tidak berleha-leha lagi. Ya, coba saja Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah." Ya. Orang-orang yang hanyalah yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ingat itu, kepada Allah dan hari akhir. Mereka mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, beribadah dan sebagainya, dan mereka tidak ada yang ditakuti selain
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengapa demikian? Dari beriman kepada Allah langsung kepada iman kepada hari akhir, sementara iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul dilewat langsung kepada hari akhir. Karena konsekuensi beriman kepada Allah adalah hasil dari seseorang beriman kepada para Rasul sekaligus. Karena kita mendapatkan kabar hari akhir dari siapa? Dari Rasul. Maka langsung Allah ya menghubungkan antara beriman kepadanya dan beriman kepada hari akhir. Banyak di dalam hadis juga. Di dalam hadis katakan, ya Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, apa? Fala yu'di jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Semua terhubung kepada hari akhir. Nah ini ya. Makanya kita sudah mengetahui dan mengenal tentang kematian. Ya. Bahwa kematian itu tidak hanya menimpa orang-orang biasa. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld, kepada Rasulullah, tidaklah kami menjadikan ya sebelummu seseorang yang kekal, termasuk kamu Muhammad akan diwafatkan. Ya, seluruh Nabi alaihi wasallam wafat. Dan ini memang sudah menjadi sunatullah, seluruh manusia akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita sudah meyakini hal seperti itu, ya. Jadi beriman kepada hari akhir itu beriman kepada segala apa yang ada di dalamnya. Maka pada kesempatan ini kita kasih tema saja, perumpamaan dahsyat laron dan belalang. Apa? Ada laron dan belalang ya. Kenapa ke situ? Ya. Nah, kita melihat ya bahwa setelah kematian terjadi ada nikmat kubur, ada azab kubur di situ. Dan orang-orang yang beriman yang lulus dari ujian, yaitu pertanyaan munkar dan nakir, pada saat itu diperlihatkan kepadanya tempat yang akan dihuninya nanti selama-lamanya. Sehingga orang-orang yang beriman yang lulus jawabannya memohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah. Jadi da'uni, ya, berilah aku izin di ahli untuk mengunjungi keluargaku ya Rob, sebentar saja. Nah, dia minta izin malah setelah itu. Tuh tempat kamu yang indah begitu. Si mayat ini meminta izin, da'uni, izinkan aku untuk nengok keluarga. Maka Allah berfirman, ijlisi, dia duduklah, nggak bisa kamu keluar, nggak bisa kamu kembali lagi ke dunia. Apa yang ingin dia sampaikan kepada keluarga? Dia ingin menyampaikan kepada keluarganya, ya, bahwa kamu betul-betul semangatlah ibadah agar kamu mendapatkan seperti apa yang aku dapatkan ini. Ingin mengabarkan itu. Dia pulang itu bukan ingin bertanya, ya, bukan ingin bertanya, tetapi sudah tidak bisa lagi. Nah, makanya disinilah ya kita bersedih terhadap orang-orang yang meninggalkan kita, orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita. Sedihnya itu motivasinya apa? Apa hanya ditinggalkan atau memikirkan nasib mereka? Coba
Luruskan ini. Motivasi bersedih, menangis, berlinang air mata, apakah karena ditinggalkan atau memikirkan nasib mereka di alam kubur? Itu masing-masing jawabannya dalam hati masing-masing. Maka kita meluruskan sekarang tangisan kita, linangan air mata kita terhadap seseorang yang kita cintai lalu meninggalkan kita. Kita mengkhawatirkan nasib mereka di sana. Sementara ketika mereka mendapat kebahagiaan, mereka pun mengkhawatirkan keluarganya yang masih hidup. Ya, makanya jangan disepelekan memahami tentang kaidah ini. Ya, karena akan apa? Semuanya akan memasuki pintu ini. Nah, jadi motivasi sedih dan linangan air mata adalah dikhawatirkan keluarga yang meninggal ini tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ya, akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang sangat mengerikan. Ini yang menjadi motivasi kita sedih. Jangan bersedih ketika ditinggalkan. Kebanyakan kan begitu, mau karena ditinggalkan 2-3 hari ketawa lagi sengesan. Tapi kalau motivasinya dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni si mayat. Tidak menunggu 7 hari 3 hari, tidak. Terus-terusan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga, saking sayang. Ya. Nah, seharusnya begitu. Sebagaimana kita ziarah kubur, jangan ada motivasi dalam ziarah kubur itu, saya ingat orang tua saya, lalu dia ziarah ke sana. Baru, bukan begitu, tapi tujuan ziarah itu bukan karena teringat, tetapi ingin mengingat akhirat. Itu tujuan utamanya. Ya, di dalam kita berziarah. Nah, setelah si mayat ini tidak bisa kemana-mana, ya sudah. Ya, nah di sini kita meyakini tentang yang gaib walaupun tidak ada di depan mata kita. Akan tetapi tentang hari kiamat, tentang hari akhir ini, Rasulullah SAW bersabda, Sami Ibnu Umar mendengar, ya, yaqulu qala Rasulullah SAW, man sarrahu ayyadru ila yaumil qiyamah kanahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, barang siapa yang ingin memandang hari kiamat seakan-akan kiamat ini di depan mata kita. Ya, antum perhatian. Barang siapa yang ingin memandang hari kiamat seolah kiamat ini ada di depan mata kita, maka bacalah surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Yang kedua, surah Al-Infitar, dan yang ketiga surah Al-Insyiqaq, idza samaa'u syaqqat. 3 surah ini jika antum baca, kata Rasulullah SAW, maka seolah-olah antum melihat kiamat di depan mata. Sudah dibaca? Baru sekarang? Nah, menggambarkan. Rasulullah mengatakan, ayo baca, nanti pulang dari sini 3 surah ini baca. Lihat. Tapi ada terjemahnya, kalau nggak tahu terjemahnya gimana? Ya. Nah, jadi kejadian-kejadian ini adalah setelah barzah tentunya, ya. Kita di barzah itu sudah diceritakan tentang kematian. Kita yakini ada barzah, ya. Nah, setelah barzah itu ada keimanan yang benar terhadap hari akhir mencakup 3 pokok. 3 pokok setelah barzah itu, ya, setelah barzah. Karena barzah beriman kepada adanya kubur termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Nah, pokok iman kepada hari akhir itu 3. Pertama, ba'as. Yang kedua, hisab. Yang ketiga, jaza. Lupa susulannya, ya. Ini yang akan kita lalui ini, ya. Ba'as, terus hisab. Ba'as itu artinya kebangkitan, termasuk di dalamnya mahsyar, haul dan sebagainya. Terus
pemeriksaan, termasuk di dalamnya pemeriksaan hewan-hewan juga diperiksa, dihisab. Terus jaza, apa jaza? Apa jaza? Pembalasan. Apa isinya? Surga, neraka. Nah itu jaza namanya. Berarti selesai dari sirat, jaza. Jadi 3 pokok ini, ya. Jadi selain kita beriman tentang adanya mahsyar, tentang adanya bangkit, tentang adanya manusia dihisab, tentang adanya surga dan neraka, kenikmatan dan kengerian neraka, pokoknya 3. Apa tadi? Ba'as, hisab, jaza. Ini pokoknya. Ya, nanti ada cabang-cabang. Jadi jaza itu balasan. Si fulan di neraka, si fulan di surga, itu namanya apa? Jaza. Paham? Nah inilah. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian sudah kita imani semua, dan pokoknya 3 tadi. Jadi mempunyai rukun. Setelah kematian ada barzah, ada mahsyar, ada hisab, ada jaza. Jadi demikian dahsyatnya setelah kita melihat ketiga surah tadi, huru-hara yang terjadi tatkala ditiupnya sangkala, hingga tidak ada seorang pun yang sempat bersenang-senang setelah tiupan pertama itu. Makanya wajar pada suatu hari Rasulullah SAW melihat oleh para sahabat kayak bingung gitu ya. Gak enak apa, gak enak ini, gak enak itu Rasulullah. Gak enak makan. Sampai-sampai gak enak tidur Rasulullah. Lalu ditanya, apa yang menjadi kau galau zaman bahasa Arab begitu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kaifa an'ama wa sahibal qarni qad taqamal qarn was-sama'al idil mata yuqalu bin nafhi fayarfa. Wahai para sahabatku, bagaimana aku bisa enak makan, bisa enak tidur, bisa enak bersenang-senang, sementara semenjak aku putus, moncong sangkala Israfil ini sudah ada di mulutnya sekarang. Coba, paham gak? Jelas kan? Semenjak aku diutus, baru sangkala Israfil ini ujung moncongnya sudah ada di mulutnya sekarang. Itu 1400 tahun yang lalu. Bagaimana aku bisa enak makan? Memang seperti itulah Rasulullah SAW. Ya, memperjuangkan sampai gak bakal ada masjid Al-Ihsan kalau gak ada perjuangan Rasulullah. Gak bakal Islam itu gak sampai ke kita. Rasulullah gak pernah kenyang, gak pernah tidur di kasur empuk. Rasulullah memperjuangkan kita umatnya. Ya. Nah, sementara tinggal nunggu komando untuk meniupkannya. Itu yang menjadi. Langsung para sahabat pun terberanjak. Makanya kan ada iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, kan begitu. Telah dekat kiamat. Maka para sahabat pun terberanjak mendengar apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka para sahabat, apa yang harus kami baca ya Rasulullah ketika ada kaget-kaget seperti itu, terperanjat atau rasa takut yang mencekam? Apa yang harus kami baca? Maka Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat untuk membaca Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bacalah itu. Makanya kalau antum ada takut yang mencekam, cukup baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ada ancaman-ancaman, intimidasi dan sebagainya, cukup antum baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti suatu saat kita bahas Asmaul Hasib wal Wakil. Itu agar kita itu kemana-mana nggak ada takut. Arti takut di sini takut bukan takut sembarangan, ya. Takutnya takut menurut keimanan. Nah, dianjurkan untuk membaca itu. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah ya kebingungan Rasulullah SAW. Memang seperti itu Rasulullah. Mendung saja melihat langit mendung Rasulullah itu. Ya. Kalau salah kita roa goiman
awrihan gharafa dzalika fi wajhihi. Ya, apabila Rasulullah melihat mendung di langit di mendung atau angin bertiup kencang, langsung ya mukanya itu pucat pasi mukanya itu. Kalau kita senang banget, aduh ada hujan nih, nah gitu kan kalau kita. Nah, begitu pula Aisyah memandangnya begitu, ya Rasulullah. Kebanyakan orang kalau mendung langit itu mereka gembira. Tetapi kenapa engkau ya Rasulullah menjadi pucat, berubah sehingga nggak enak keluar rumah, ke dalam lagi masuk? Maka Rasulullah menjawab, wahai Aisyah istriku, aku dikhawatirkan yang mendung itu yang turun bukan hujan, batu yang panas atau siksa. Itu yang aku khawatirkan. Karena umat-umat terdahulu banyak disiksa dari atas. Ini yang dikhawatirkan terus. Ya, kita sampai sempat nggak berpikir ke sana ketika mendung. Makanya setelah hujan itu turun, mulailah cerah lagi, segar lagi muka Rasulullah SAW. Ini dilihat oleh istrinya sendiri, dan istrinya sendiri yang menceritakan. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya bagaimana kerusakan ya setelah tiupan Israfil, walaupun belum, tetapi diceritakan oleh Nabi SAW. Ya, akan tetapi sebelum gonjang ganjingnya kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengirimkan angin untuk orang-orang yang beriman. Ya, angin yang sejuk yang menerpa ketiak-ketiak mereka di seluruh dunia, sampai iman yang sebesar debu pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjelang tiupan pertama. Jadi orang-orang beriman tidak merasakan gempa bumi seluruh dunia, tidak melihat jatuhnya bintang, tidak melihat digulungnya matahari. Semua telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi orang-orang beriman telah meyakini bahwa itu akan terjadi. Ya, kita telah meyakini bagaimana dahsyatnya tiupan itu sampai-sampai ibu yang sedang menyusui lupa anaknya. Ini pengibadatan. Ya, orang-orang yang hamil langsung keluar bayinya dan langsung tua anaknya. Ini pengibadatan. Saking apa? Saking kaget. Mengapa mereka mati? Dengan kaget. Akhirnya matinya mendadak. Makanya mati mendadak salah satu dari ciri apa? Ciri dekatnya kiamat. Bukan penyakit jantung. Hah? Mati mendadak? Ya. Mati mendadak. Nah, jadi tiupan ini memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Tapi jumhur ulama mengatakan 2 kali. Ya. Wa nufikha fis-suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Allah berfirman, dan ditiuplah sangkala maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah belum diwafatkan. Ya, jadi ada yang dikecualikan. Jadi ketika semuanya hancur, ya, yaitu di 3 seluruh kali terbaca. Ya, matahari kuwir, digulung, dilipat matahari. Ya, walau bihofisul wasaiqo, mati semua manusia yang ada di langit dan di bumi, yaitu orang-orang yang paling jelek yang mereka menyaksikan kiamat. Terus pada tiupan yang kedua, nah, kebangkitan, walau bikhofisuri faidahum minal ajrasi la rabbihim yasirun. Surah Yasin ya, ayat 51. Ditiuplah sangkala maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur mereka. Jadi 2 kali tiupan. Nah, bagaimana nasib-nasib planet ini? Yang Allah tenggelamkan, ada yang ditenggelamkan ke jahanam. Kebanyakannya semua jatuhnya ke jahanam. Ya, termasuk bintang-bintang, planet-planet jatuhnya semua ke jahanam. Termasuk matahari dan bulan. Ke jahanam semua diterjunkan. Mengapa demikian?
Wama dan Umar, ada yang bertanya apa dosa mereka lah sehingga matahari dan bulan ini ditenggelamkan ke jahanam? Ya, jawabannya agar dilihat oleh orang-orang yang menyembah matahari dan bulan bahwa mereka Tuhan-Tuhan yang dituhankan di dunia ini, matahari dan bulan yang disembah oleh mereka ternyata Tuhan yang batil dan masuk ke neraka bersama mereka. Sehingga dikatakan jika seandainya Isa dan ibunya ini meridhoi disembah oleh orang-orang Nasrani, maka Isa dan Maryam ini akan masuk ke neraka. Hanya saja Isa dan Maryam ini sebetulnya tidak ridho dituhankan oleh mereka, sehingga tidak masuk bersama mereka. Paham? Nah, mengapa bebatuan dan sebagainya, berhala-berhala yang dari batu itu semuanya dari dari kayu bakar neraka, agar mereka tahu ternyata yang mereka sembah ini juga masuk ke neraka. Makanya ketika antum baca surah Takwir ini, antum akan melihat di situ matahari dan bulan yang sudah dipadamkan cahayanya diterjunkan semua ke dalam jahanam, agar dilihat oleh orang-orang yang penyembah bulan dan penyembah matahari. Tuh, Tuhan kalian yang kamu sembah di dunia ternyata ikut masuk ke jahanam. Paham? Ya. Masih lama bisa? Lanjut. Jadi berapa kali itu Pak? 2 kali. Ya, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi wasahih an-nafkhu bis-sur annahu nafkhatani la salas, bukan 3. Wa nafkhatul faz'i innama takunu raji'atun ila nafkhatis sahih li'anna al-amrayni lazimani lahuma faz'u faz'an famatu anhu. Jadi dengan kaget itu mati dan hancur, ya, sehingga menjadi koan sof-sofa. Setelah semuanya mati rata dunia ini, ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ya, nah, pada saat itu keadaan berganti. Yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawati. Pada saat itu bumi dan langit diganti dengan yang lain. Panglima, ya. Lalu Allah berfirman, limanil mulkul yawm, ditantang semuanya, nggak ada yang bersuara, ya, rata semua, nggak ada kehidupan pada saat itu. Limanil mulkul yawm, sampai Allah bertanya, siapa, mana raja, mana presiden, mana jagoan, mana orang-orang sombong? Tidak ada yang jawab. Maka Allah menjawab sendiri, lillahil wahidil qahhar, hanya bagi Allah lah, ya, al-wahidil qahhar, yang maha gagah, yang maha perkasa. Tidak ada yang berani menjawab. Maka Nabi SAW mengatakan, yusharun nas yaumal qiyamati al-ardil baydo afro. Nanti manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di bumi yang putih dan tandus, kakul sotin naki, ya, seperti perak yang putih. Laisa fiha ma'lamun lahad, tidak ada tanda pun. Makanya ketika dibangkitkan, mereka wakhraju min quburihim kal barasil mabsus, seperti lawan yang berhamburan. Nah, sampai kepada lawan kan, tinggal belalang yang belum. Nah, manusia mengapa berhamburan? Bagaimana? Atau pernah lihat lawan nggak di lampu-lampu itu? Iya, sampai pada jatuh kan apa? Sayapnya saling tabrak sama teman, gak karu-karuan. Nah, begitulah manusia itu bangkit. Mengapa? Karena udah pangli, gak ada lolongan, klaster, Papandayan di mana, Kelapa mana, Citeluk mana, Cibinong mana, Cilengsi, udah gak ada, rata semua. Ya, laut rata, gunung gak ada, pokoknya semuanya diratakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang tidak layak dihuni pun bisa dihuni.
Mengapa demikian? Agar masuk seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai makhluk terakhir masuk di situ. Makanya semuanya diratakan oleh Allah. Dan pada kebangkitan itu mereka tidak tahu harus kemana. Nah di sini, ya, manusia itu seperti lawan kal farosil mabsus. Bisa dipahami ya? Oh, bingung, saling tabrak sama teman. Jadi melihat kedahsyatan hari kiamat dan kehancuran alam semesta. Yauma yaqulun nasu kal farosil mabsus, hari di mana manusia seperti lawan yang berhamburan. Kemudian setelah itu kalu-kaluan terdengar seruan mereka pun bersegera menuju penyeru. Ya, yauma da'i ila syai'in nukur. Di surah apa? Di surah Al-Qamar. Ya, dikatakan pada hari di mana penyeru kepada sesuatu yang mengerikan. Khusyan absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Pandangan-pandangan mereka tertunduk hina, keluar dari kuburan seperti kal jarad, apa jarad? Belalang al-muntashir yang bertebaran. Oh. Jadi Allah mengibaratkan bangkitnya manusia dari kubur dengan dua hewan. Apa tadi? Laron dan belalang. Nah, setelah ada seruan menuju ke suatu arah, nah baru itu dikatakan sebagai jarod. Semut, apa semut apa tadi? Belalang. Nah, kalau belalang itu terarah satu arah. Ya, ada yang menyeru. Jadi ya, bagi acak-acakan kemana-mana datanglah ada penyeru yang menyeru mereka untuk menuju suatu arah. Ya, suatu arah mungkin di situ ke Siro atau menuju ke Hisab. Nah, di mahsyar tersebut. Nah, berarti terjadinya tadi berhamburan seperti lawan itu di mana? Di mana? Mahsyar. Mahsyar itu termasuk bahas tadi. Ya. Dan di mahsyar itulah ada rest area, haud. Telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kejadian yang akan kita alami, yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini masalah jadi. Kalau nggak ada keimanan kita, mungkin enggak begitu. Jadi dua ayat tadi di surah Al-Qariyah dan di surah Al-Qamar itu menunjukkan kejadian begitulah awal manusia dibangkitkan dari kubur, berantakan kemana-mana. Mengapa? Karena mereka nggak kenal tempat apa ini. Coba untuk ke tempat yang lain, seperti bulan. Ada dulu ya. Kebangkitan yang akan dialami oleh manusia dari kuburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengibaratkan kepada dua hewan di dua surah. Pertama di surah Al-Qamar, yang kedua di surah Al-Qariyah. Yang pertama dia berhamburan ke ketuanan dikarenakan saking pangling. Apa pangling itu ya? Asing ya. Saking asingnya bumi ini rata semuanya, nggak ada ya. Dulu peribahasa orang tua kalau kita ingin terus nggak pecah, dulu gitu. Nah, saking rata, berbisik sedikit pun kedengaran kemana-mana. Nah, berhamburan kepada kita. Setelah ada seruan untuk menyeru ke suatu arah, maka di situ Allah ibaratkan sebagai jaradul muntashir, seperti belalang yang berterbang. Nah, disitulah kita membayangkan bagaimana nasib kita pada saat itu. Sementara yuhsarun nasa yawmal qiyamah, Rasulullah pernah mengatakan huffatan uratan ghurlan. Huffatan artinya ghairu munta'ilin, tidak memakai alas kaki. Sering kita dengarkan. Wa uratan laisa alaihim ma yasruhu, tidak ada tutup sehelai kain pun. Terus minasiyah wa ghurlan, dan ghurlan itu ghairu makhtunin, tidak berkhitan.
Ya, kita semua telah mengakui dan telah mengetahui dan sering mendengar bahwa kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak pakai alas kaki. Bagaimana dalam keadaan begitu panas? Ya, coba jalan di aspal nggak pakai alas kaki. Ya, apa yang dirasakan? Itu di dunia. Bagaimana dengan dia? Terus kenapa siap tanpa selai kain, tanpa selai selebar benang, ya, tidak beralas kaki? Nah, apa alasannya? Sampai-sampai berhitan tidak berhitan, ya. Semua sudah dihitan belum? Sudah dihitan kan? Nah, kenapa nanti itu sampai nggak dihitan di akhirat? Apa? Ini masalah akidah ini jawabannya. Ya. Sampai dikatakan al-a'dhamu yarji'u yawmal qiyamah wa huwa muhtamilul a'dha' ghairu makhtur. Fa hatta hadhihi al-jalalatul yasira tarji'u ilaihi kullu shay'in yarji'u ilaihi kama khalaqahu. Nah, ingin Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab manusia itu lengkap. Coba buat apa itu, udah kemana kan? Coba Allah Al-Hasib masih bisa nempelin kulit-kulit yang dulu dipotong, bisa nempel lagi. Apalagi yang diamputasi, ya? Karena ini menjadi akidah bagi kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin komplit dalam menghisab manusia sampai kulit hitam pun dikembalikan lagi. Pak, ini saking apinya. Baru ini sering kan biasa-biasa aja, ya telanjang, ya ngerti, ya nggak sendal, ya ngerti, nggak dihitan, nggak bentuk di situ padahal harus bentuk kalau kita berpikir. Kenapa kulit hitam itu kupluk itu dikembalikan lagi? Nah, alasannya apa tadi? Agar pertama disuruh al-anbiya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kama badana awwala khalqin nu'idu. Aku ingin melihat sebagaimana diciptakan, awal diciptakan itu begitu. Awal Anda lahir begitu, ya, tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak berhitan. Coba ada nggak orang yang lahir udah dihitan? Belum. Nggak. Nah, lahir. Terus ketika dibangkitkan dalam keadaan seperti itu pula. Nah, intinya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hasib, yang maha teliti, yang maha memperhitungkan, ingin dalam hisabnya itu komplit, semua bisa menyaksikan. Gitu. Ya, kulit sekecil itu bisa nempel, apalagi jari tangan, yang kuping yang kepotong, ada semua menyaksikan perbuatan kita. Nah ini ya, yang mengkhawatirkan kita semua nanti di alam sana. Nah, dari kaum muslimin bagaimana Allah sebelumnya belum viral, ya. Akan tetapi walau bagaimanapun sampai di situ kita bisa memahami, kita dikumpulkan nanti dihisab, dan yang pertama kali dihisab adalah hewan, ya, binatang-binatang buas yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzal wuhusu usirat, hewan aja dihisab, disaksikan oleh malaikat, oleh manusia. Orang-orang kafir pun melihat hewan-hewan itu dihisab. Sehingga ketika yang punya tanduk dulu nanduk di dunia, lalu Allah pindahkan tanduk itu kepada yang ditanduk. Tanduk dua-duanya mati jadi tanah. Dilihat oleh orang-orang kafir, betapa enak ya, nggak ada neraka, mereka itu jadi tanah. Apa kata mereka? Ya, wa yaqulul
turaba. Orang kafir berkata, aduh alangkah enaknya kalau aku jadi tanah, nggak ke neraka. Begitu. Tapi coba di dunia ini, mau nggak jadi monyet? Nggak mau dia. Mau nggak jadi ular? Nggak mau di dunia. Tapi ketika di akhirat, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aku ingin seperti mereka, ya Allah. Nggak ada perhitungan, mereka jadi tanah semua. Makanya hisab hewan itu didahulukan. Setelah itu baru manusia dihisab. Jadi hisab ini lengkap sampai kulit hitam pun dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini semuanya yang kita duduk di sini itu akan jadi saksi kita. Ya, bukan main masalah akhirat ini dan sampai kita ngomongnya. Jadi pulang ke rumah atau melihat 3 surah tadi. Ya, nah, kalau ingin melihat kiamat di depan mata kita, 3 surah tadi kata Rasul dibaca. Bagaimana artinya surah tersebut? Nah, jadi pembahasannya sudah disampaikan seperti itu. Ya, manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berhitam, telanjang, dan tidak beralas kaki. Karena habis waktunya, mudah-mudahan nanti di suatu saat bisa sedikit-sedikit terulas. Ya. Itu kekalian hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pertanyaan kubur sampai kita hisab. Makanya Nabi berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, sudah paham? Apa? Coba baca. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berilah aku hisab yang mudah. Hisab yang mudah ini begini. Nanti kalau dihisab, benar kamu mau melakukan ini? Ya. Benar kamu melakukan ini? Ya. Jangan benar kamu melakukan ini? Enggak ya. Nah, ini bahaya. Coba di pertanyaan di polsek, kalau ditanya begitu, wah apa sih digablok itu? Tapi kan udah iya. Itu hisabannya sirut itu begitu. Tidak memunafasah. Akui aja, kamu berbuat ini, ya kamu berbuat ini. Allah kan tahu kamu berbuat ini. Itu hisaban yasiro. Tapi kalau hisaban asiro, memunafasah, melawan. Enggak ya Allah. Aku lebih tahu dari kamu. Apa gitu? Ya, mudah-mudahan kita diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah sehingga keinginan kita dan kesedihan kita dan hilangan air mata kita kepada saudara kita yang telah meninggal dunia menjadikan sebuah wasilah untuk kita rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.